Selamat pagi, yuk untuk pre-service mari kita tenangkan diri kita silent our phone, kita datang ke hadirat Tuhan Yesus. Mari kita silent handphone kita ambil waktu sejenak. Yuk mari kita berdoa dulu. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kami kesempatan yang baru buat yang di rumah, buat yang di gereja ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan Yesus untuk bisa bersekutu karena Engkau Bapa yang sungguh baik Tuhan Yesus. Bapa, mari katakan secara bersama-sama yang di rumah yang di gereja. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, oh Bapa. Bapa, ku berterima kasih Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. mari kita katakan bersama-sama dimanapun kita berada. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. selalu baru Tuhan, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini yang di rumah, yang di gereja. Mari dengan sungguh-sungguh Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. oh Bapa. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Secara bersama-sama kita katakan, angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku Buat setiap hari yang Kau beri Tuhan, buat hari yang Kau tak beri. habis-habisnya, Tak habis-habisnya kasih dan selalu baru rahmat. buatku Tuhan. Oh, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. dengan sungguh-sungguh mari katakan, ku naikkan syukur-Mu dengan suara saja. Naikkan syukurku, dengar doa kami Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
baru Tuhan, selalu baru dan tak terlambat, terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan besar setiamu, besar setia, besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setia. Sekali lagi besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap hari yang kami telah lewatin Tuhan. Mungkin yang di rumah, mungkin di sini ada yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, besar setiamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat kebaktian hari ini Tuhan Yesus. Om Aldo, Civivi, dan yang mungkin dalam perjalanan terbang ke Philadelphia Tuhan, kami berdoa keselamatan mereka Tuhan, sediakan Tuhan Yesus sampai di sini tidak ada satu kekurangan suatu apa Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat kebaktian hari ini, buat mereka yang terbaring lesu di rumah Tuhan Yesus, buat Sunday School, buat guru-guru yang mengajar Tuhan Yesus, buat teman kami Jacob juga akan berfirman hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami keluar tidak akan sama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kebetulan hari ini kami akan memuji-Mu, kami akan berloncat, kami akan praise and worship dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua berdoa, amin, amin. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Yuk, yang banyak-banyak muka baru, kita kasih high five, kita kasih salam yang hangat, dan kita akan mulai muji Tuhan. Amin semua. Yuk, kasih high five. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih kalau sudah datang di Labor Day hari ini. Kita akan melihat satu firman Tuhan sebelum kita memulai memuji nama Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu, katakan, aku diberkati Bapa. Aku dikasih Tuhan Yesus. Dan aku mau memuji-Mu Tuhan Yesus. Kita akan lihat satu ayat dari firman Tuhan hari ini. Dari Mazmur 47 ayat 6 dan sampai 8. 6 dan 8. 6 sampai 8. Sing praises to God. Sing praises. Sing praises to our King. Sing praises. For God is the King over all the earth. Praise Him. He's a psalm. Ayat 7-nya. Oke, ayat 7 ya. Bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian-nyanyian pengajaran. Amin. Yuk keluarkan suara sekalian semua. Kita keluarkan suara kita untuk memuji nama Tuhan. Nyanyi bukan buat siapa-siapa, hanya buat Kristus. Amin. Amin. Dia Raja kita. Amin. Katakan pada imanmu, Dia Rajaku, Kaulah Rajaku. Amin. Kaulah Rajaku. Oh yeah. Na 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 na. Haleluya, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung, di atas gunung dan di dalam samudra. Kakiku melompat bagimu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Loncat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap Katakan pagi. semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amen Lord. Na 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 na. Haleluya, aku
memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar semua yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukur. Yang bisa loncat di rumah kita loncat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu, kasih setiamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi bernana-nana. Na 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 na. Haleluya. Amin. Buat Tuhan sekali lagi. Oh ya, Dia Raja kita. Katakan pada Dia, Kaulah Rajaku Yesus. Musik. Katakan pada imanmu, Dia Raja kita, Dia Penyelamat kita, Dia Mazmur kita, Dia pujian kita. Katakan pada imanmu, bersyukurlah kepadanya. Mari kita bersyukur atas Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, yang beri Semuanya katakan, Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Amin Lord. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurga perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan. Nyanyi kuat, haleluya Lord. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian Karena Dia baginya, siapa? karena Dia Raja, Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Kau penolongku, yang beri Katakan hidupku. semua. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Masyurkan, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh Tuhan, Kau agung Tuanku. Katakan, Kau yang berjaya Tuhan, Kau yang
berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Amin. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, agunglah kau Tuhan. Agunglah perbuatanmu, kau tiada pernah terjadi. Junjunglah kematianmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat Tuhan. Kasih-Mu tiada. One more time. Agunglah, agunglah, katakan pada dia. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah. Katakan. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa kau Tuhan Rajaku. Amin. Kau Rajaku Tuhan. Haleluya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan kita pagi ini sekali lagi. Haleluya. Mari kita menapas dulu. Kita baca yuk satu ayat lagi. Jangan duduk dulu. Ayat yang kita akan baca dari Yesaya 41 ayat 10. Kuping saya agak budek ini setengahnya. Yuk kita baca dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yuk kita boleh duduk semua, yang di rumah, yang di gereja. Kita tenangkan diri kita. Saya nggak tahu di sini gimana keadaan semua. Hopefully everything is fine yang di rumah. Tapi seringkali kita ngerasa tuh takut. Mungkin yang baru datang ke Philadelphia, anak-anak youth yang di sini sendiri, yang orang tua entah di mana, kita merasa takut. Apalagi dengar peristiwa penembakan di mana, dan kita selalu merasa takut. Terkadang kita mau give up. Apalagi yang mungkin sakit. Kita sering ada persekutuan doa hari Senin. Seringkali kita doakan orang yang senang sakit kanker, sakit ini, sakit itu, dan seringkali kita mau give up. We're too scared. Tapi mari hari ini kita tenangkan diri kita karena Tuhan Yesus bilang, janganlah takut. Katakan pada kiri kanan kita, jangan takut. Yuk, tenangkan diri kita kedamkan mata. Kita akan nyanyikan secara bersama-sama lagu judulnya Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh kita ulangi lagu ini sekali lagi. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak Engkau tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdiri, mari let's stand in our feet. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berasa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan suara saja yang di rumah, yang di gereja, mari katakan dengan sungguh-sungguh, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan saat hati menyembah, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita naikkan suara kita. Tuhan, aku gak mau nyerah, Tuhan Yesus. Yes, aku belum ada pekerjaan, Tuhan Yesus. Yes, aku sedang sakit, Tuhan Yesus, Tuhan. Aku sedang sendiri, Tuhan, tapi aku gak akan easy to give up, Tuhan Yesus. Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan, aku percaya, Tuhan Yesus, Tuhan akan selalu menolongku, Tuhan Yesus, dengan berbagai cara, Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Mungkin kami sedang berbaring lesu di rumah, Tuhan Yesus, atau di sini sedang nggak tahu harus ngapain, Tuhan Yesus. Kami nggak akan menyerah, Tuhan Yesus. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang berkehendak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah
melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan besar melimpah bagiku Tuhan. Katakan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu bagiku cukup Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Amin Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mempersiapkan perjamuan kudus. Let us prepare this morning, Lord, to prepare our heart for the Holy Communion. Bagi yang belum mendapatkan For those roti who dan haven't anggur, got the wine and the bread, boleh angkat tangan, nanti bisa dari belakang ada yang mau bawakan. you can raise your hand. So the usher can give you the bread and the wine. Mari saudara, kita mau berdoa. Kita mau angkat roti yang ada di tangan kita ini tinggi. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. God, we're so thankful, God, for this morning we have a chance here to be with you. Pagi hari ini kamu menyambut perjamuan kudus ini Tuhan. This morning we want to prepare for this Holy Communion, Lord. Biar ini bukan menjadi suatu kebiasaan hanya sebagai rutinitas Tuhan. Let us not this just to be a routine every first week of the month, Tapi biar ini menjadi suatu peringatan akan Engkau Tuhan. but let us this as a reminder about your sacrifice for us. Mari angkat roti ini di tangan kanan kita Let's saudara. raise the bread in your hand. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, What I've been told to you, telah aku terima dari Tuhan, I have received from God yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan. at the night that as he was put on the cross. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. He took the bread and gave bless. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, He break the bread and said, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. "This is my body given to you. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Do this as remembrance of me and remembrance of you." Mari saudara, kita mau makan di roti yang ada di tangan kita. Let us prepare this bread. In your Saudara hand. percaya kalau roti ini adalah tubuh Kristus Do you believe this is the body of Christ? yang sudah diserahkan untuk menebus setiap dosa kita, It was saudara. given for our sin. Kami percaya Tuhan kalau ini tubuhmu telah menebus segala dosa kami. We believe that you have sacrificed your life for us. Kami sambut di dalam nama Yesus. We receive Haleluya. this in the name of Jesus. Amin. Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi, Let's saudara. Take the wine, the grape juice in your other hand. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, In the same manner he took the cup and said, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. He took the cup and when he had given thanks, he gave it to them. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan Drink aku. this in remembrance of me and remembrance of you. Sebab setiap kali kamu makan roti ini So every time you drink and eat this bread and wine, dan cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia you datang. spread my death to the whole world. Amin saudara, engkau percaya Amen, kalau everybody. kalau anggur yang di tangan kanan kita ini adalah darah Do you Kristus? believe this is the blood of Christ? Kita percaya kalau darah yang telah dicurahkan ini menebus dosa kita, saudara. We believe that this is the blood of Christ Membawa kita dari neraka ke dalam surga, saudara. that give us eternal life. Amin Tuhan, kami percaya, kami menyambutnya di dalam nama Yesus. We Haleluya. believe and we accept it in the name of Silakan Christ. minum, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Thank you, Lord. Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih atas pengorbananmu, kami akan memperingatinya senantiasa. We will remind this the sacrifice that you've done for our life. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mari saudara katakan, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Katakan bersamamu sekali lagi. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu yang yes Lord. Teguhkan hati Engkau Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu Tuhan Yesus, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan melimpah Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagimu. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. God, we're so thankful, Lord. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Thank you that we can worship and praise you, Lord, Karena Engkau yang layak dipuji disembah Tuhan. because you are the worthy to be Dan worshipped. hanya Engkau yang And layak only ditinggal you, Tuhan. Lord, worthy enough Terima for us. kasih. Saat ini Tuhan kami persiapkan hati kami This morning, Lord, we prepare our hearts untuk kami mendengar firman to Tuhan. listen the word of God. Persiapkan Roh Kudus setiap hati kami untuk kami ditaburi dengan firman Tuhan. Let's planted the Holy Spirit in each one of us so we're ready to hear your words. Setiap kuasa-kuasa yang akan menghalangi, mengganggu setiap hati untuk menerima firman-Mu Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus, kami usir di dalam nama And we Yesus. rebuke every evil spirit. Come to this place in the name of Jesus Christ. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, biar, Thank you, Lord. Bless me. biar Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu untuk anak-anak-Mu di tempat ini. So let your word be upon us. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima We're firman-Mu. ready to receive the word of Di God. dalam nama Yesus, haleluya. Hallelujah. Amin. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Pagi hari ini nggak ada pengumuman sepertinya. Cuman kita berdoa, Om Aldo, Pastor Aldo yang dalam perjalanan dari Indonesia ke Amerika biar dilindungi sampai ke tempat ini lagi dengan selamat. Amin saudara. Saudara kangen sama Pastor Aldo? Enggak ya saudara ya? Enggak kangen ya? Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau persiapkan hati kita. Tepuk tangan buat diri kita sendiri dulu saudara ya. Tepuk tangan buat diri kita. Kenapa saudara? Karena hari ini adalah hari apa saudara? Oh, liburan. Oh, saudara. Oh, middle school, sorry. Middle school only boleh ikut sama Koko Cema. Untuk ikut Pastor Cema, silakan. Sorry saudara ya, middle school ini kelas baru jadi saya belum ingat. Wah. Kamu middle school? Udah tua. Oke. Ya, tadi sampai mana tuh? Oh ya, kenapa kita tepuk tangan? Karena hari ini saudara, ini hari libur panjang. Ya, long weekend, tapi saudara masih nyiapin waktu untuk datang ke tempat ini, untuk beribadah, untuk mendengarkan firman, untuk memuji menyembah Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi untuk diri kita sendiri. Amin saudara. Ya, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita masih belajar dengan tema yang sama tentang pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus saudara. Ya, saya percaya kita sudah belajar dari bulan lalu pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus, di mana saya percaya setiap pertanyaan Tuhan Yesus ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting. Pertanyaan Tuhan Yesus ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengingatkan kita, membawa kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk terus melekat kepada Tuhan. Amin saudara.
Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang tema beberapa topik-topik yang kita pelajari adalah maukah kita sembuh? Betul saudara? Ya. Di manakah imanmu? Tuhan ngingatin kepada kita, hei, mungkin kita sudah iman kita goyah saudara ya, melihat hari-hari yang gak semakin gampang. Kadang iman kita goyah, Tuhan ingetin, hei, di manakah imanmu? Ya, ada aku di sini. Tetaplah teguh di dalam iman bersama aku. Wah, Tuhan ya. Yang sakit, Tuhan bilang, maukah kamu sembuh? Minggu lalu kan, Pastor Hendy mengajarkan bahwa ada kesembuhan di dalam Tuhan. Amin saudara. Nah pagi hari ini saudara, ada satu pertanyaan yang gak kalah penting. Bahkan ini penting banget saudara. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang selalu ngikut di dalam kehidupan kita. Yang selalu nempel. Pertanyaan yang selalu ada yang harus kita ingat-ingat di dalam kehidupan kita saudara. Ya, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini seringkali kita melenceng kanan kiri. Maka pertanyaan-pertanyaan Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita kembali Tuhan. Amin. Nah pagi hari ini ada satu pertanyaan Tuhan yang kita mau belajar. Dari Matius 7 ayat 1 sampai 5 saudara. Saya akan bacakan, saudara simak. Matius 7 ayat 1 sampai 5 ini berkata seperti ini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hei, orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Nah ini pertanyaan di Matius 7 ini penting banget saudara. Karena ini kalau kita pelajari, Matius 7 ini adalah rangkaian khotbah Tuhan Yesus yang dijuluki, disebut, dinamai khotbah di atas bukit saudara. Dari Matius 5 sampai Matius 7 kalau saudara baca, ini adalah pengajaran Yesus yang cukup panjang. Satu-satunya yang terpanjang di Alkitab. Yang Tuhan Yesus ngajarin. Langsung ngomong. Cepret. Kalau saudara baca nanti saudara lihat. Ayat Matius 5. Pasal 5 sampai pasal 7. Disebut sebagai Sermon on the Mount. Khotbah di atas bukit. Kenapa penting saudara? Karena khotbah di atas bukit ini atulah sebuah khotbah yang Tuhan siapkan khusus untuk menjadi guideline. Jadi aturan main untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Di situ ada bermacam-macam, nanti saudara baca saudara ya. Kita manusia perlu baca ini. Diingetin terus, salah satunya yang kita mau bahas pagi hari ini adalah tentang menghakimi saudara. Ya. Kalau kita lihat tadi di dalam, kalau kita baca tadi di dalam Matius ini kita temukan satu pertanyaan yang cukup telak buat kita. Yang cukup penting untuk kita renungkan. Pertanyaannya ada di ayat yang ketiga saudara. Boleh lihat ayat yang ketiga? Ayat yang ketiga, Matius 7 ayat 3 tadi berkata seperti ini saudara. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui saudara. Kenapa pertanyaan ini penting? Kenapa kok Tuhan kasih pertanyaan ini? Kenapa kok topik ini diangkat oleh gereja ini untuk kita bahas saudara. Nah mari kita lihat saudara. Sebelum kita jauh melangkah saudara, kita mau lihat dulu opo iku selumbar. Opo itu balok ya saudara ya. Balok tahulah balok. Wah itu. Waduh. Itu fotonya kalau kita manusia itu seperti itu saudara. Itu selumbar di matanya orang yang kaget, yang ngeri itu ada satu hal yang kecil nempel saudara ya. Tapi yang mau ngambil yang pakai pinset itu saudara ya, itu bukan lagi pakai alis mata, bukan saudara ya, bantu pakai alis mata, bukan, itu mau ngambil sesuatu. Padahal yang ngambil matanya ketutup saudara. Ya, yang namanya selumbar itu, ada fotonya selumbar boleh? Nah, selumbar itu yang tangan itu loh saudara.
Kenapa saudara ketawa? Ayo. Ini saya dengan susah payah loh, nelpon Pak Jokowi 2-3 hari yang lalu susah banget. Saya bilang, Pak, tolong Pak. Tolong saya ini dari PPC mau khotbah, Bapak saya ini anaknya raja di atas segala raja loh, amin saudara. Tolong Bapak pegang kayu, suruh pas pampres foto, kirim fotonya ke saya. Jadi saudara ini spesial loh, Pak Jokowi aja sampai mau foto buat saudara-saudara. Itu yang di tangan kecil itu, kayu serbuk kayu itu dinamakan selumbar. Ya, yang dipegang Pak Jokowi itu namanya balok, saudara. Ya, untung bukan tangan Pak Jokowi, tidak enak juga, saudara ya. Jadi selumbar itu adalah bagian terkecil, bagian kecil dari sebuah kayu, saudara. Selumbar itu bagian yang suka nempel masuk di dalam tangan kita, saudara ya. Yang suka, dikeluarin susah bener tuh. Itu selumbar, saudara. Jadi selumbar itu bagian yang kecil. Ya. Nah, kalau kita perhatikan saudara, pertanyaan Yesus tadi itu ada bilang balok, ada bilang selumbar, saudara. Yesus gunakan mengibaratkan selumbar ini adalah untuk menyampaikan kepada kita, mengibaratkan selumbar ini dosa. Dosa yang cilik-cilik, yang kecil-kecil. Dosa-dosa yang kecil lah, yang enggak terlalu wow gitu ya. Kalau balok itu diibaratkan kesalahan-kesalahan yang besar-besar, saudara. Ya, jadi kenapa Yesus ngeluarin pertanyaan ini? Karena Yesus sebenarnya mau kasih tahu bahwa kita ini manusia. Manusia ini seekor apa seorang, saudara ya? Seorang manusia ini ya, walaupun kadang-kadang kelakuannya kita ini melebihi seekor ya, saudara ya. Ya, jadi Tuhan tuh mau menyatakan kepada kita bahwa kita itu seringkali tuh lupa, saudara. Bahwa kita itu manusia nggak luput dari kesalahan. Sudah nggak luput dari kesalahan, sukanya lupa sama kesalahan diri sendiri, dan sukanya sok-sokan mau tuding orang lain, betulin, membenarkan, mereparasi kehidupan orang lain. Betul nggak, saudara? Paling hobi kan, saudara ya? Kalau kita itu seringkali gitu, saudara, lupa kalau kita ini orang yang berdosa, yang ditebus Tuhan Yesus, kita ini orang yang juga enggak layak, tapi seringkali kita nuding orang lain bahwa, kamu itu, kelakuanmu itu, betul saudara? Kamu itu enggak bertobat. Wah, dia lupa bahwa dirinya sendiri juga seperti itu, saudara. Ini hal yang pertama enggak pertama, kedua, hari ini cuma satu, saudara. Karena hari ini ada perjamuan kudus, waktunya singkat. Hari ini cuma hal ini yang kita mau belajar pagi hari ini. Tuhan mau ingatkan kepada kita semua, kepada saya sendiri juga, untuk kita tidak tinggi hati. Katakan saudara, tinggi hati. 1, 2, 3. Seperti ayat 3 tadi, Tuhan Yesus mau kita sadar bahwa kita ini orang yang banyak kesalahan. Katakan kanan kirimu, banyak kesalahan. Ya, Tuhan Yesus mau kita itu enggak ngurusin orang lain. Bilang, jangan ngurusin kesalahan orang lain. Ya, urusin kesalahanmu sendiri. Susah ya kalau ngomong gitu ya. Memang susah, saudara, karena kita ini seneng yang ngurusin kesalahan orang lain. Jadi kalau disuruh bilang jangan ngurusin kesalahan orang lain, wabot nemen, saudara. Abot, saudara. Tuhan Yesus gak pengen kita jadi orang yang lupa diri dan tinggi hati, saudara. Ya, saya mau jadi orang pintar, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, tinggi hati itu opo? Tinggi hati itu apa, saudara? Tinggi hati itu adalah sombong, angkuh, dan suka merendahkan orang lain, saudara. Tinggi hati itu sombong, angkuh, dan suka merendahkan orang lain. Saya pelajari kenapa orang bisa sombong, orang bisa angkuh, orang bisa ngerendahin orang lain. Karena merasa lebih hebat, lebih pinter, lebih kaya, lebih cantik, alisnya lebih wah, ya saudara ya. Alisnya tuh kalau mau ngomong sama orang aja udah kriep gitu, saudara ya. Alis saja pakai sisir, saudara. Wah. Kita seringkali, saudara, saya menyadari enggak nyadarin tuh, kita seringkali sukanya kayak gitu, saudara. Lebih merasa lebih bahwa kita tuh orang lain tuh kayak lebih rendah dari kita.
Ya, kita menyadari diri kita ini, kalau kita nggak nyadari diri kita ini penuh kekurangan, saudara, hari-hari kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Ya, saya pengen tuh kita tuh terus ngingetin diri kita sendiri untuk kita itu, saya ini banyak salah, saya ini ditebus sama Tuhan, saya ini bukan orang yang baik gitu, saudara. Ya, saudara ya. Kalau saudara merasa kekurangan, banyak dosa, pasti saudara nggak akan sombong. Ya, kalau saudara merasa saudara banyak dosa, susah untuk sombong, saudara. Susah untuk ngurusi urusan orang lain, saudara. Walaupun saya nemuin banyak juga orang-orang yang apa, saudara? Orang-orang yang nggak sadar, sudah nggak hebat, wah ini banyak kekurangan, alisnya kurang lentik, tapi sombongnya, saudara ya. Ya, saudara ya. Tapi ini saya selalu bilang ini nggak ada di sini. Tenang, saudara. Ini nggak ada di sini. Nggak ada ya. Oh, Ailiani ada di sana. Di sana sini, saudara. Ini hanya ada di ujung-ujung bumi, saudara. Saya pernah bilang ya. Ada di tengah hutan. Kalau saudara cari di bagian semak-semak belukar, orangnya ada di situ, saudara. Ya, jadi nggak ada, susah dicari, saudara. Ya. 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 6 berkata seperti ini, saudara. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Tuhan gak suka orang congkak atau tinggi hati, saudara. Mereka pasti akan direndahkan sama Tuhan. Orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang merasa udah paling benar, orang yang merasa orang lain di bawahnya, hati-hati, saudara. Kita periksa diri kita, saya sendiri, semua yang ada di tempat ini pagi hari ini. Saudara kalau ada kesombongan, cepat-cepat berubah, saudara. Karena saudara akan dihancurin sama Tuhan, saudara. Tapi orang yang rendah hati, kata Tuhan, akan ditinggikan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, saudara. Ya, mari saudara. Nah, saya ingin tahu di tempat ini siapa yang merasa memiliki banyak kesalahan, saudara? Oh, sedikit, saudara. Ya. Siapa yang merasa banyak dosa, saudara? Sedikit, saudara. Siapa yang merasa nggak punya dosa, saudara? Nggak ada juga. Wah, itu ada satu, saudara. Nanti, ya saudara. Saya yakin kita semua di sini kebanyakan, puji Tuhan, PPC merasa orang-orang yang tidak suci, ya saudara ya. Biar kita terus bergantung sama Tuhan. Amin, saudara. Tapi yang menyedihkan seringkali kita tuh, walaupun kita tahu kita banyak dosa, kita itu penuh kesalahan, tapi seringkali kita itu ya lupa, saudara. Ya, bisa-bisanya kita tuh suka lupa kalau kita ini banyak dosa, sehingga kita jarang-jarang lah ya, saudara, jarang-jarang tiba-tiba kita jadi tinggi hati, saudara. Khususnya kalau kita ditemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan kita, saudara. Orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, saudara. Kita langsung tinggi hati. Dengan cara apa, saudara? Kalau kita lihat orang yang bersalah kepada kita, kita langsung jengkel, saudara. Langsung mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, saudara. Ya, saudara, orang yang bersalah kepada kita, yang menfitnah kita misalkan, orang yang menuduh kita. Kita sebagai orang normal, ya saudara ya, langsung kita angkat gini, saudara ya. Ya, omong ono sekali lagi kamu. Waduh, kayaknya kan aku lebih kuat dari kamu. Aku lebih hebat. Gitu, saudara. Ya. Pada saat kita dibikin jengkel orang, kita nggak bisa kontrol emosi kita. Sukanya kita bilang, nggak tahu dia aku ini siapa, saudara. Ya, saudara suka dengar kata-kata itu? Kalau saudara dengar kata-kata itu, orang bilang itu, saudara bilang, ya aku nggak tahu, kamu sendiri nggak tahu dirimu siapa. Betul, saudara? Kalau orang yang bilang dia nggak tahu siapa aku, ya pantesan kamu tidak tahu dirimu siapa, saudara. Ya, sehingga orang-orang yang seperti ini kalau kita nggak bisa terus rendah hati, kita seringkali gampang banget menghakimi orang, nyalain orang. Mungkin kita bisa berkata seperti ini, enggak, saya nggak pernah kok. Gak pernah ikut-ikutan menghakimi orang. Gak pernah saya nyala-nyalain orang kok. Nah, ada orang salah, berbuat dosa. Wah, saya gak ikut-ikutan. Itu hidupannya dia sendiri.
Tapi kita nggak sadar setelah itu di kumpulannya kita, di zona nyamannya kita, di teman-teman makan kita, saudara ya, di teman-teman buffet kita, di teman-teman dimsum kita, langsung kita ngomong, kon ngerti gak? Wah, mulai ini saudara ya, iku, arek iku, orang itu tuh, yang di gereja yang duduknya di depan, sebelah kanan, pakai baju putih, kacamatanya hitam, saya saudara ya, diomongin, itu, ya, wah saya sih gak mau ikut-ikutan lah. Saudara menggosip itu adalah salah satu ciri tinggi hati, saudara. Loh kok iso? Aku kan gak nyenggol-nyenggolin dia. Karena menggosip itu akhirannya, endingnya, end up-nya, di terakhirnya saudara menjelekkan apa baik-baikin orang itu, saudara. Pasti ngerendahin orang tersebut, saudara. Kalau saudara gosip selalu akhirannya tuh gak enak. Merendahkan, menjelekkan, betul saudara? Walaupun ditutup dengan apa? Aku sih gak ikut-ikutan urusan dia. Woi, gayanya cuci tangan saudara ya. Ya kan padahal kita pengen banget jelek-jelekin orang tersebut. Atau mungkin kita gak suka menghakimi, gak suka gosip saudara ya. Gak suka gosip, gak suka menghakimi. Tapi kita gak sadar, seringkali kita suka memberikan penghakiman terselubung, saudara. Penghakiman terselubung itu, saudara ya. Contohnya, tiap kali misalkan kita ketemu orang yang kita nggak suka, saudara ya. Coba ini ada fotonya nih. Boleh keluarin fotonya, mukanya. Ini yang terjelek yang saya bisa temukan. Yang lebih jelek lagi susah carinya, saudara ya. Padahal saya pengen cari sebuah foto yang mewakili kita semua, saudara. Kalau kita papasan sama orang yang nggak kita suka, udah pastilah kita nggak senyum, betul saudara? Nggak cukup di situ, seringkali bukannya kita nggak senyum saudara, tapi kita pasang kepalanya naikin sedikit, ya, tapi matanya bukan lihat ke atas, lihatnya ke bawah saudara. Wah, iya kan? Gini saudara, wah, ini kebalikannya saudara. Seringkali kita memberikan penghukuman yang terselubung saudara. Betul nggak saudara? Ketemu orang yang nggak suka, mau ke WC ke atas, orangnya turun, kita turun, WC-nya ke bawah aja. Kira-kira biar dia tahu aku gak suka sama dia. Siapa yang pernah melakukan seperti itu saudara? Siapa yang pernah melakukan penghukuman yang terselubung saudara? Saya yakin semua di sini pernah, saya juga pernah saudara. Ya, tapi pagi hari ini yuk kita belajar. Ini gak benar saudara. Penghukuman yang terselubung ini gak benar. Hati-hati saudara, sebagai manusia, salah satu kebiasaan buruk yang sering kali kita tidak sadari adalah merasa lebih baik dari orang lain. Saudara. Saya senang banget dengan sebuah, bukan ilustrasi, saya suka memakai ini saudara, analogi ini. Kalau kita sombong, kalau kita tinggi hati, kita ini seperti penonton sepak bola. Seperti bonek kalau orang-orang Surabaya. Bondo nekat yang suka nonton penggembira sepak bola yang akhirnya berantem itu saudara ya. Itu penonton sepak bola itu selalu sudah merasa dirinya paling benar saudara. Betul? Siapa yang suka sepak bola saudara? Ini saudara pasti pernah melakukan nih saudara. Ya, saudara lagi nonton kesebelasan lawan kesebelasan padahal ini final Piala Dunia. Final Piala Dunia itu berarti pemainnya hebat-hebat apa enggak saudara? Hebat. Ya. Contohnya mungkin Messi gitu ya. Siapa lagi lah yang hebat-hebat lah ya. Tapi kita bisa saudara. Pada saat kita nonton tuh. Waduh. Goblok Messi gue. Harusnya tendang kiri. Oper tuh ke Paijo sebelah kanan. Ya. Wah. Gak parah tuh tendangannya gue Messi tuh. Betul saudara? Seringkali kita tuh ya. Sudah paling kayak yang bisa nyiptain sepak bola saudara. Messi goblok. Wah, Messi tendangannya payah. Gitu. Ya. Padahal dia sudah menjadi pemain sepak bola kelas dunia. Sedangkan kita pegang bola aja gak pernah, saudara. Pegang bola gak pernah, apalagi ke lapangan sepak bola. Gak pernah, tapi bisa bilang, payah itu pemain sepak bola itu. Harusnya kipernya tadi nangkepnya tangannya lebih lebar sedikit. Ya. Gitu. Itu yang sering kita lakukan saudara. Ya, mudah mengkritik. Mau coba ngambil selumbar di mata orang lain. Mau membetulin kesalahan orang lain.
Tapi kita sendiri nggak ada di sepatu kita. Kita menempatkan di sepatu orang lain, gayanya mau betulin kesalahan orang lain. Padahal orang tersebut, kita sendiri dosanya lebih besar daripada orang itu. Saudara. Kesalahannya lebih fatal daripada orang itu. Saudara. Betul nggak saudara? Seringkali kita seperti itu. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Yang lebih ngeri lagi saya sering lihat, saya sering temukan. Mentalitas attitude seorang bonek ini, seorang penonton sepak bola yang luar biasa hebat ini, dibawa di dalam kehidupan berumah tangga, saudara. Ya, saudara, dibawa ke dalam kehidupan berumah tangga. Saya sering temukan kasus-kasus ini seringkali suami-suami, termasuk saya, saudara. Ya, saya enggak nunjuk saudara, saya nunjuk saya sendiri dulu, padahal saya pengen nunjuk saudara. Saudara itu ya, gitu. Cuman kan gak enak ya saudara ya. Seringkali suami itu kalau di rumah itu datang ke rumah, Mam, kamu itu mbok ya tuh kurusin dikit. Ya gak saudara? Kempesin dikit dong. Kayak dulu tuh loh waktu kita pertama ketemu tuh loh. Ya saudara, kurusin dikit kenapa sih? Belakang depan gak jelas yang mana belakang jelas depan. Padahal lupa saudara, kita juga perut sudah kemana-mana saudara. Ya saudara ya, seringkali kan gitu saudara. Padahal saya tuh berusaha di rumah, kadang istri saya tuh ya, gemuk ya aku ya. Enggak. Saya gak tahu ini yang benar mana sebenarnya, saya harus jujur apa enggak gitu ya. Tapi enggak lah. Saya bilang enggak, kamu itu berisi. Dan sintal. Wah, gitu saudara. Kamu tuh indah. Gitu. Ya, tapi sering kali banyak suami-suami yang belum bersuami beristri, siap-siap dengarkan ini saudara. Karena ini akan terjadi. Hal yang seperti ini akan terjadi di dalam kehidupan kalian anak-anak yang single. Pada saat saudara pacaran, dengan kenyataan yang saudara akan lihat nanti beberapa tahun kemudian. Beda saudara. Saudara bilang, Mama ayo berangkat. Padahal orangnya baru madep sana. Saudara gak jelas yang depan mana yang belakang mana. Ya. Tapi inilah indahnya pernikahan saudara. Betul saudara? Sesuatu yang berubah. Yang kita harus adaptasi baru lagi saudara. Ya. Jadi kalau suami-suami yang suka begitu, bertobat termasuk saya saudara. Ya. Saya suka nonton James Bond saudara. Saudara tahu film James Bond? Film James Bond itu saya suka banget. Ada satu pemain James Bond yang keren. Ya, yes. Fotonya coba, boleh imeme fotonya? Ini saya belajar sama dia. Mantep gak saudara? Itu tahun 90-an waktu dia ketemu istrinya baru nikah saudara. Istrinya lihat dong saudara, itu orang yang sama loh, gak ganti istri loh saudara. Apa enggak setengah size-nya dari sekarang itu saudara? Ya, seperapat saudara. Waktu dia ketemu, itu istrinya kayak gitu. Sekarang istrinya kayak gini. Sampai dia disebut sebagai pasangan yang punya rahasia khusus buat Hollywood. Istrinya sampai seperti itu pun dia tetap cium, dia tetap harmonis keluarganya, nggak retak, nggak pernah diisukan bahwa ini ada main sama itu. Padahal cowoknya ini kepilih sebagai bintang James Bond itu hanya orang-orang yang tua-tua keladi saudara. Yeah. Yang semakin tua semakin jadi saudara ya. Ya seperti siapa ya? Om Aldo aja, orangnya jauh nggak apa-apa. Jadi semakin tua semakin mateng saudara. Semakin seperti saya lah saudara ya. Jadi orang yang dipilih jadi pemain James Bond hanya orang-orang yang semakin tua semakin ganteng. Lihat saudara, dia tambah tua tambah ganteng. Tuh berubah gak yang laki? Hampir gak berubah loh saudara. Tetap ganteng. Perempuannya berubah saudara. Dari size 0 sampai size 18 saudara. Saya padahal gak tahu lah size itu seberapa, gak tahu ya. Tapi ini yang terjadi. Kalau saudara mau pernikahan saudara baik, kalau saudara mau pernikahan saudara smooth saudara ya,
Jangan lihat kekurangannya, saudara. Ya, saya belajar. Saya ini banyak kekurangan, tapi saya lihat istri saya nggak pernah ngamuin saya loh, saudara. Ya, nggak pernah nyalain saya. Kamu itu ya. Istri saya nggak pernah bilang kamu tuh teledor gini. Nggak pernah, saudara. Paling dia ngomong, "Mbok jangan kayak gitu." Padahal saya lebih kasar dari dia. Kalau dia parkir deket-deket tiang, saya dari dalam rumah udah keluar. Hei, stop. Kamu tuh parkir udah berkali-kali. Mobil sudah baret kanan, baret kiri, parkir masih gak bisa aja. Udah turun, aku yang parkirin. Itu terjadi kemarin sore, saudara. Michael tahu ya, Michael ya. Istri saya kinceng dari dalam rumah. Ini nih, kelakuannya pasti sama ini. Betul, saudara. Mepet tiang, saudara. Padahal bagian itu sudah baret, saudara. Ya, tapi pada saat saya mau naik darah, saudara, selalu saya ingat kalau istri saya nggak pernah marahin saya, saudara. Apa? Oh, besok khotbah. Lalu Tuhan kirim malaikatnya bilang, besok kamu khotbah loh, ojo ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah. Saya cuma bilang, turun kamu dari mobil ini, biar saya yang parkirkan, ya, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara. Kalau istri saya orang yang kasar, mungkin saya lebih kasar, saudara. Istri saya nggak pernah ngomelin saya, mau saya ngapain gitu, paling bilang, "Mbok jangan gitu, kamu tuh dilihat orang," gitu kan. Padahal saya kadang ya lebih ngawur, saudara. Tapi ya ini, saudara, contoh, saudara. Kalau saudara, istri-istri dulu ya, masa suami terus yang disalahin. Istri-istri, pegangan kursi, siapkan dirimu mau dipersalahkan. Istri juga kadang kayak gitu, saya juga suka dengar ya, saya suka lihat ya istri-istri yang bilang, suami saya tuh nggak kayak laki-laki lainnya. Loh lah kenapa? Laki itu suaminya si Inem itu ya, itu kalau di rumah bantuin bersihin rumah, bantuin jaga anak, betul gak saudara? Suamiku itu nggak pernah jaga anak, nggak pernah bantuin bersihin rumah, pulang diomel-omelin sama istrinya, saudara. Dia lupa, saudara, bahwa suaminya si Inem itu nggak kerja, saudara ya. Di rumah sebagai bapak rumah tangga, saudara. Suamimu itu kerja banting tulang sudah bikin kamu nggak usah kerja, kamu di rumah loh. Masa pulang masih suruh pijetin kamu, cuci baju, gantiin popok anak. Ya saudara, kadang kita saling tidak bisa melihat, saudara. Betul saudara? Saling kita menyalahkan, melihat hanya bagian-bagian yang kita mau lihat, saudara. Ini yang sering terjadi. Saya maunya begini. Kenapa kamu kok kayak gitu? Saya maunya kamu size 2, kenapa kamu size 18 tadi itu, saudara ya? Aku maunya kamu bersih-bersih rumah, kenapa kamu gak bersih-bersih rumah? Tapi ayo pagi hari ini kita cek diri kita, saudara. Kita harus lihat refleksi diri kita, balok apa yang kita punya. Ya, kita ini pasti ada kekurangan, ada salah, saudara. Yang kita mesti harus cek diri kita supaya kita nggak asal tunjuk, saudara, nggak asal salahin orang, betul saudara? Sifat attitude bonek yang seperti ini mohon saudara ditinggalkan di lapangan sepak bola aja. Ya, di rumah itu sesuatu yang indah yang saudara harus nikmati. Di pertemanan saudara itu harus saudara nikmati supaya menjadi sesuatu yang indah yang Anda enjoy, saudara. Ya, saudara. Ini catatan apa ini saya nulis ini? Oh, udah saya katakan, saudara. Yang mau nikah hati-hati. Ya. Kalau saudara lihat sekarang, yang Anda akan lihat nanti berbeda, saudara. Teman-teman ya. Yohanes 7 ayat 24 berkata seperti ini, saudara. Yohanes 7:24, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil, saudara. Ayo, sudah belum kita adil dengan teman kita, dengan orang kita? Pada saat kita nuding dia tuh kita udah adil belum? Paling gampang memang hubungan suami istri, saudara ya. Itu yang sering saya alami, saudara. Sering kali kita nggak adil, saudara, sama pasangan kita. Betul nggak, saudara? Yang ada pasangannya di kanan kirimu, cium dulu dong. Cium dulu yang ada pasangannya, ayo. Ini yang nggak berani cium, nggak berani pegang ini selalu main bonek-bonekan ini di rumah ini pasti ini. Ayo saya mau lihat. Katakan coba saudara, katakan ke suamimu, katakan ke istrimu, I'm sorry. Ini powerful loh saudara. Katakan aku sorry. Ya, maafkan aku.
Kalau saudara telah melakukan hal-hal yang seperti itu saudara, saya encourage pagi hari ini, katakan ke istrimu, ke suamimu, maafkan aku. Ya, kalau ada istri saya di sini saat ini saudara, saya akan bilang maafkan aku. Yang ada istrinya, kamu jangan cium dia ya, awas tuh. Ya saudara, katakan ke istrimu, suamimu, katakan ke temanmu, bilang, I'm sorry. Kalau selama ini saya mau saya sendiri, sorry. Karena gak mungkin, loh sorry apa? Aku gak pernah salah kok. Kita gak bisa nunjuk kamu salah, kamu gak. Pada saat saudara mau tidur, tutup matamu, renungin sendiri. Aku gak pernah salah dah. Ya. Aku ini udah perfect dah. Aku udah gak pernah melakukan kesalahan dah. Kok aku begitunya sama temanku? Kok aku begitunya sama istriku? Benar saudara? Ada satu cerita di Alkitab yang keren banget saudara. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Ini menceritakan tentang, ini fotonya. Satu kali ada seorang wanita yang ketemu sedang berzina, ditarik sama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dibawa ke depan Yesus. Mau diapain saudara? Mau dilemparin batu, betul. Mereka mau bawa itu ke Tuhan Yesus. Untuk mereka minta Tuhan Yesus, ini perlu nih dilemparin batu nih, cewek ini nih, ini pezina ini, melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Singkat cerita, apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus cuma bilang begini, oke, siapa di sini yang gak mempunyai kesalahan, lemparin batu pertama kali. Lemparin, ambil batu, lemparin ini wanita ini, monggo saya perbolehkan. Tadi kan nanya sama Tuhan Yesus toh, boleh, ini harus katanya Musa ini boleh dilemparin batu. Tuhan Yesus bilang, yang gak punya salah silakan lempar batu pertama kali. Ceritanya bagaimana? Enggak ada yang lempar batu. Yang ada satu persatu mereka meninggalkan tempat itu saudara. Para orang yang mau menghakimi itu satu persatu pergi saudara. Dan ditulis di Alkitab, yang pergi pertama kali orang yang paling tua. Jadi orang-orang yang semakin tua itu dosanya tambah akeh saudara. Wah ya, orang yang semakin tua dosanya tambah banyak saudara. Tapi karena Tuhan Yesus kita ditebus, amin. Amin saudara. Gak apa-apa, dosa kita sebagai manusia gak akan pernah sempurna saudara. Sampai kita mati kita gak akan pernah sempurna. Tapi kalau kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan yang maha pengampun. Amin saudara. Makanya kita ini orang yang selalu tendensinya selalu berbuat dosa. Jangan sok menghakimi orang. Jangan sok bilang kamu berdosa, kamu ini, kamu itu, sok udah merasa paling benar. Kamu hari ini mempersalahkan orang lain. Besok pagi kamu berbuat dosa kok. Betul saudara? Gak ada yang imun dari dosa saudara. Kisah ini sangat ngajarin kita untuk kita selalu ingat bahwa kita ini orang yang berdosa. Gak perlu kita nuding orang lain, gak perlu kita nyalain orang lain. Yesus mau ngajarin kita untuk kita adil. Kalau boleh nggak menghakimi? Boleh nggak sih menghakimi itu? Kata menghakiminya ini loh kadang bikin kita jadi risih. Tapi yang sebenarnya Tuhan itu memperbolehkan kita untuk negur. Loh Tuhan Yesus ini di kisah ini Tuhan Yesus itu bilang loh kamu tuh salah. Tuhan bilang bahwa apa? Jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Berarti menghakimi menunjukkan kesalahan orang boleh nggak? Boleh. Tapi Tuhan mau kita harus adil saudara. Pada saat kita menunjukkan kesalahan orang lain, kita harus dengan kasih. Nah, ini yang susah buat kita saudara. Seringkali kita nunjukin kesalahan orang lain karena apa? Karena jengkel. Betul banget. Kita nunjukin kesalahan orang lain karena orang lain itu kita dendam, iri sama orang lain itu, jengkel sama orang lain itu. Jadi kita asal ngomong, kita memang susah. Padahal yang Tuhan mau, kamu boleh menghakimi sesamamu. Tapi harus menghakimi dengan adil dan penuh kasih. Itu yang kita perlu belajar saudara. Nah mari pagi hari ini saudara. Kita mau cek jujur pada diri kita masing-masing. Sudahkah selama ini kita menjadi orang yang sadar akan kesalahan kita? Sudahkah kita selama ini ingat bahwa ada apa saudara? Balok di depan mata kita. Sehingga kita hati-hati.
Kalau kita mau nuding kesalahan orang lain, kita akan lebih hati-hati, saudara. Sudah belum? Apa selama ini kita termasuk orang yang tinggi hati? Selama ini kita orang yang lupa kalau kita ada balok di depan mata kita. Hanya saudara yang tahu, karena isi hati saudara. Pada saat saudara negur orang, yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Benar enggak kita sedang menegur dengan kasih? Atau sebenarnya kita sedang menginjak-injak orang yang kita tegur? Kita sedang penuh kebencian pada saat kita menegur istri kita, suami kita, orang-orang di sekitar kita, saudara. Firman Tuhan mau ngingetin untuk kita jadi pribadi yang selalu merasa saya ini orang yang kurang, banyak dosa. Ayo saudara, mari cek saudara. Ya, ada satu ilustrasi yang bagus nih saudara. Ilustrasi ini berkata ada seorang yang suka mengkritik lukisan saudara. Orang ini kritikus lukisan yang hebat, tapi dia udah tua. Satu kali dia mau pergi ke tempat pameran lukisan dan cepat berangkat, dan dia lihat orang ini matanya sudah orang tua, selalu kan pakai kacamata tebal gitu. Berangkat ke tempat lukisan, dia mengkritik satu-satu lukisan. Lukisan yang ini, wah nggak simetris. Lukisan yang ini jelek, warnanya kurang tegas. Wah, lukisan yang ini lagi nggak jelas lukis apa. Sampai dia di satu lukisan yang dia agak bingung, saudara. Dia agak bingung, dia liatin lukisan apa ini. Dia lihat. Dia bilang sama orang yang ada sama dia ini. Ini yang lukis ini payah nih. Ini lukisan yang terjelek yang pernah saya lihat. Dia berusaha pengen lihat. Dia biasa orang tua kan kalau kacamata gini ya saudara ya. Saya aja kadang sekarang lihat jauh, lihat deket tuh bingung saudara. Aduh parah saudara. Dan orang itu begitu dia pegang kacamatanya, dia mau coba adjust gini, lupa. Ternyata enggak bawa kacamata saudara. Ya, dia bingung, wah ini lukisan welek banget, jelek banget. Dia tanya sama temannya ini lukisan seumur hidup yang saya pernah lihat paling jelek. Lukisan apa sih ini sebenarnya? Dia bilang, Pak, sorry Pak, itu cermin kaca saudara. Dia sedang lihat muka dia sendiri saudara. Dia sedang bilang ini lukisan terjelek, gak taunya itu muka dia sendiri. Ya ingat saudara, kalau saudara mau menilai orang lain, hati-hati saudara. Saudara sedang menilai, menunjukkan keaslian saudara. Bahwa saudara itu gak lebih baik dari orang lain. Saudara gak lebih baik dari lukisan-lukisan yang lain. Amin? Benar saudara? Nah pagi hari ini mari saudara, saya undang untuk kita semua selama ini cek diri kita. Sudah belum saya ini menjadi suami yang baik? Sudah belum jadi istri yang baik? Sudah belum jadi teman yang baik? Sudah belum kita ini sebagai pacar yang baik mungkin ya? Sudahkah kita ini menegur dengan kasih? Sudahkah kita ini menegur dengan adil? Menghakimi dengan adil sesama kita? Ya saudara, biar kita ini boleh menjadi anak Tuhan yang jadi berkat buat orang lain. Menjadi suami yang jadi berkat buat istri kita. Betul saudara? Menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Orang boleh kenal Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Amin. Katakan kanan kirimu, hei balok coplok ono. Katakan kanan kirimu, lepas itu balok yang di matamu itu. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Teman-teman musik boleh naik. Teman-teman musik. Mari saudara, pagi hari ini saya berdoa biar kita semua boleh diingatkan kembali lewat firman Tuhan ini saudara. Biar lewat firman Tuhan yang singkat ini kita boleh belajar. Bahwa enggak sempurna. Kita itu enggak sempurna. Kita itu penuh kesalahan. Bahwa kita ini orang-orang yang penuh dosa saudara. Sehingga kita mau belajar biar kita lebih hati-hati menggunakan mulut kita. Kita lebih hati-hati pada saat kita berlaku di depan orang lain. Supaya ada kasih. Amin saudara, mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah ditaburkan. Kami percaya Roh Kudus enggak akan stop. Roh Kudus akan terus bekerja, masuk di dalam hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Menyelidiki setiap hati kami. Mereparasi kehidupan kami.
membuat kehidupan kami semakin lebih baik. Mempertobatkan kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh jadi berkat buat orang lain. Biar kami terus boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, sehingga orang tidak tersandung lewat kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau minta maaf kepada sesama kami, istri kami, suami kami, orang yang terdekat kami Tuhan. Kami mau minta maaf, kami mau belajar untuk kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sehingga kehidupan kami boleh lebih semakin serupa dan semakin sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan untuk Engkau jamah kami, untuk Roh Kudus terus bekerja di dalam kami Tuhan. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami terus buka hati kami untuk terus Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar firman-Mu terus bekerja membenahi kehidupan kami sampai selama-lamanya. Haleluya, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Mari saudara kita mau persiapkan persembahan pagi hari ini. Sekaligus kita mau tutup kebaktian pagi hari ini saudara. Yang belum ada amplop mungkin saudara boleh angkat tanganmu, silakan. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari saudara kita angkat persembahan kita mau bawa di hadapan Tuhan. Sekaligus kita mau tutup kebaktian pagi hari ini saudara. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan, khususnya juga berkat keuangan yang pagi hari ini Tuhan kami bawa. Kami gak pernah bisa berikan yang terbaik. Kami gak pernah bisa memberikan yang terbaik dari keuangan kami Tuhan. Tapi kami mau berusaha untuk memberikannya Tuhan. Sebagai tanda untuk kami mencintai Engkau lebih daripada keuangan kami. Untuk kami cinta Engkau lebih dari mamon ini. Ajari kami, ajari setiap kami untuk hati kami lebih melekat kepadamu Tuhan. Untuk lebih melekat kepada Tuhan daripada kepada apa yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan perpuluhan pagi hari ini. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Engkau terus akan pakai kehidupan mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Lewat berkat keuangan ini biar Tuhan boleh dikelola di tempat ini untuk menjadi maksimal. Dan keuangan yang diberikan boleh menyupport pekerjaan pelayanan di tempat ini saudara. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu yang belum kerja sekalipun. Kau berkati mereka biar mereka boleh diberikan pekerjaan yang terbaik. Yang sudah kerja diberkati biar pekerjaannya boleh steady, boleh terus Tuhan
dipakai di tempat kerjanya, bahkan dikasihi oleh bosnya, saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, biar Engkau terus Tuhan nyatakan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, keluarga mereka diberkati, kehidupan mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dengan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah, keluarlah dari tempat ini. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Sehingga kehidupan kita boleh semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, mari saudara, saya undang saudara untuk kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan berkati anak-anakmu, biar kehidupan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati Tuhan. Segala sukacita, damai, sejahtera, kesehatan mengikuti mereka senantiasa. Apapun yang mereka pekerjakan, apapun yang mereka buat, boleh berhasil dan beruntung. Sehingga nama Tuhan dimuliakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, umat yang percaya katakan amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done, for the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday and be safe and see you next week.